Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas basis data dengan judul fungsi MSQL. Eh, saya Hafiz Fajrin Sakti dan Muhammad Mahathir Fakri Lubis, dan satunya lagi Surya Hadi Wibowo, Pak. oke baik, saya akan mempresentasikannya. Definisi MSQL. MSQL dibaca MSQL. Beberapa orang bahkan membaca MSQL sebagai MySQL. Kegunaan atau fungsi MSQL adalah untuk data warehousing atau gudang data, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber e-commerce maupun aplikasi logging. Pengembangan pertama MSQL adalah MSQL AB, sebuah perusahaan asal Swedia yang memulai perjalanannya di tahun 1994. Hak kepemilikan MSQL kemudian diambil secara menyeluruh oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat, Sun Microsystems. Ketika mereka membeli MSQL AB pada tahun 2008, di tahun 2010, Oracle yang adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat mengakuisisi Sun Microsystems. Sejak saat itu, MSQL sepenuhnya dimiliki oleh Oracle. Tugas eh, tugas SQL adalah memberitahukan server tentang apa yang harus dilakukan terhadap data. Selanjutnya, fungsi dan kekurangan MSQL. Fungsi utama MSQL adalah mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Saat ini hampir seluruh pihak hosting menyediakan MSQL untuk pengembangan web. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi MSQL, kamu juga tahu cara kerjanya secara teknis. Ada banyak sekali proses komputasi yang terlibat dalam kinerja RDBMS. Tetapi secara sederhana berikut adalah cara kerja MSQL dalam sistem manajemen database. Software membuat database untuk menyimpan dan memodifikasi data serta menentukan keterkaitan antara tabel-tabel yang ada di dalamnya. Klien memberikan perintah dengan instruksi spesifik dengan bahasa pemrograman SQL. Server akan menjalankan perintah yang diterima dan menampilkan informasi tersebut di layar klien. Oke, selanjutnya, beberapa kelebihannya. Pertama itu open source. Software ini menjadi sistem manajemen database yang bersifat open source atau dengan kata lain gratis digunakan oleh siapa saja. Keamanan terjamin. Walaupun open source, MSQL menjadi DBMS dengan sistem keamanan yang baik. Selanjutnya multi-user. MSQL mendukung multi-user atau bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa user. Selanjutnya mendukung berbagai macam data. MSQL juga mendukung berbagai macam data, mulai dari integer, timestamp, teks, date, karakter, float, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur tabel fleksibel. Kelebihan lain dimiliki MSQL adalah memiliki tabel yang mudah dipakai dan fleksibel. Dan selanjutnya berikut kekurangan MSQL, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Berikut kekurangan MSQL, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembangan game maupun aplikasi mobile menggunakan MSQL karena database ini masih kurang bagus untuk mengembangkan sistem aplikasi tersebut. Masih sulit untuk mengelola database dengan ukuran yang besar.
MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat memiliki spesifikasi rendah. Selanjutnya, kekurangan MySQL kurang bagus dari segi technical support. Walaupun MySQL memiliki banyak komunitas dan dokumentasi yang tersebar luas di internet, tetapi tidak tersedia technical support MySQL untuk yang community. Selanjutnya, wah, selanjutnya fungsi agregat AVG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata di suatu kolom. Count digunakan untuk menghitung banyaknya nilai di suatu kolom. SUM digunakan untuk menghitung jumlah atau total nilai di suatu kolom. MIN digunakan untuk mencari nilai terendah di suatu kolom. MAX digunakan untuk mencari nilai tertinggi di suatu kolom. Selanjutnya, fungsi aritmatika atau numerik. Fungsi operator aritmatika dasar yang dimiliki oleh MySQL adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kebutuhan yang lebih kompleks guna memanipulasi data secara aritmatika, MySQL menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, di sini ada fungsinya. Pertama itu APS, ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2, dan masih banyak lagi nih. Selanjutnya, fung- selanjutnya fungsi string. Fungsi string yang akan dijelaskan oleh Mahathir. Silakan, Mahathir. Fungsi string. Fungsi string ialah fungsi yang digunakan untuk melakukan manipulasi data teks atau string. Database MySQL juga memiliki fungsi string yang dapat digunakan untuk memanipulasi setiap data yang akan olah. Yang pertama itu konversi string menjadi huruf kecil. Untuk mengkonversi huruf ke dalam format huruf kecil digunakan fungsi lcase atau lower. Yang kedua, konversi bilangan ke dalam bentuk ASCII. Untuk mengkonversi bilangan ke dalam kode ASCII digunakan fungsi ASCII atau ORD. Yang ketiga, konversi bilangan heksadesimal. Untuk mengkonversi dari suatu karakter ke bilangan heksadesimal digunakan fungsi hex. Yang keempat, konversi bentuk desimal ke dalam bentuk karakter. Untuk mengkonversi suatu bilangan ke dalam format karakter digunakan fungsi char. Yang kelima, konversi ke bilangan biner. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner digunakan fungsi bin. Ini, iya. Ya. Selanjutnya, menghitung panjang string atau teks. Untuk mengetahui panjang suatu string atau teks digunakan fungsi length atau char length. Menemukan posisi suatu karakter pada string. Untuk mengetahui letak suatu substring digunakan fungsi locate. Membuat spasi kosong. Untuk membuat spasi kosong digunakan fungsi space. Selanjutnya, mengganti suatu karakter. Untuk mengganti suatu karakter dengan karakter lainnya digunakan fungsi replace. Mengulang suatu string. Untuk membuat string berulang sebanyak jumlah yang ditentukan digunakan fungsi repeat. Membalik susunan karakter. Untuk membalik susunan karakter digunakan fungsi reverse. Selanjutnya fungsi date. Fungsi date digunakan untuk mengambil tanggal dan jam. Hasil dari fungsi ini adalah sebuah string yang berisi tanggal atau jam sesuai dengan format yang diinginkan.
Format yang dikenal dalam fungsi det ini adalah sebagai berikut. A itu menandakan waktu, AM dan PM. D itu menandakan hari, dan B itu sweat, internet time. F itu menandakan bulan, moon. G itu hour, dan H itu hour 12 sampai 24. Itu dan masih banyak yang lainnya. Ada, oke baiklah itu saja presentasi dari kami dari kelompok 11. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.